Tubuhku dingin, dan surat lamaran kerja di tanganku juga basah. Aku duduk di halte sambil menghitung tetes air hujan yang tak mau berhenti. Malah semakin deras. Andai HP-ku tidak tertinggal di kamar, mungkin aku bisa main sosmed dan nggak bengong seperti ini. Beberapa menit yang lalu, masih teringat jelas kejadian itu. Aku baru saja mau menyerahkan surat lamaran kerja, namun ditolak oleh satpam. Katanya pabrik sedang tak ada lowongan. Mendengar itu, aku berinisiatif untuk tetap menyerahkan surat lamaran kerja ini untuk disimpan. Siapa tahu besok-besok ada lowongan. Namun, aku tetap saja ditolak. Kata satpam, sudah banyak surat lamaran kerja yang menumpuk di bagian HRD. Mendengar itu, terpaksa aku bawa pulang kembali surat lamaran kerja ini, sambil sedikit menggerutu tentang satpam tadi. Baru beberapa langkah, aku meninggalkan pabrik. Tiba-tiba hujan turun, dan aku berlari berteduh menuju halte. Dan itulah cerita kenapa aku bisa berada di halte dengan tubuh yang basah seperti ini. Di tengah guyuran hujan, aku mulai berpikir, apakah ini kenyataan hidup yang harus aku jalani? Dulu, waktu masih kuliah, sudah tersiksa oleh tugas yang menumpuk setiap hari. Dan saat ini masih tersiksa karena belum dapat kerja. Jika dibandingkan dengan yang lain, sepertinya mereka dapat menjalani hidup yang lebih mudah. Mereka sekolah, kuliah, bekerja, menikah, dan dapat menikmati kehidupan nyaman yang didamba-dambakan. Namun, sepertinya semua itu tak berlaku kepadaku. Permisi, boleh saya duduk? Ucap seseorang yang membangunkanku dari lamunan. Boleh saya duduk? Kata bapak itu lagi. Iya pak, silakan, kataku cepat. Aku lalu menggeser tubuhku ke kanan, kemudian bapak itu mulai duduk sambil mengeluarkan rokok dari saku celananya. Diambilnya satu batang, kemudian dinyalakan. Seketika asap putih mengepul dari mulut bapak itu. Kamu mau rokok? Lumayan biar gak dingin, kata bapak itu. Terima kasih pak, tapi saya tidak merokok. Hujan masih menetes dan aku dan bapak itu tidak mengeluarkan satu patah kata pun selama beberapa menit. Aku masih memandangi hujan, sementara bapak itu masih asik menghisap rokok kesayangannya. Kamu sedang cari kerja ya? Kata bapak itu memulai pembicaraan. Bapak kok bisa tahu? Kataku kaget. Ya, melihat kamu yang pakai kemeja putih, celana hitam, terus sambil memegang amplop coklat. Orang melihat sekilas saja juga tahu kalau kamu sedang cari kerja. Sudah melamar kemana saja? Ya, sudah kemana-mana sih pak. Terakhir saya mencoba melamar ke pabrik itu, kataku sambil menunjuk pabrik yang jaraknya 100 meter dari tempat kami duduk. Kata bapak itu singkat. Kalau bapak sendiri bekerja di mana? Tanyaku agar obrolan terus berlanjut. Saya juga bekerja di pabrik itu. Yah, gara-gara hujan, bapak jadi telat masuk kerja ya? Gak apa-apa. Lagian, hari ini saya cuma mau menengok keadaan pabrik saya saja kok. Hah? Pabrik saya? Kataku kaget mendengar ucapan bapak itu.
Iya, itu pabrik saya yang saya bangun waktu masih muda dulu. Wah, Bapak hebat. Hebat apanya? Saya ini cuma lulusan SMA loh. Jika dibandingkan saya yang sarjana, Pak, Bapak jelas luar biasa karena mampu membangun pabrik sebesar itu. Sedangkan saya masih belum dapat kerja. Jangan bandingkan saya yang sekarang dengan kamu. Coba bandingkan saya saat seusia kamu. Mungkin kamu akan bilang bahwa kamu akan lebih baik dari saya. Maksudnya, Pak? Kataku tidak paham dengan ucapan Bapak itu. Dulu, saat saya seusia kamu, saya hanyalah pedagang asongan yang berjualan di perempatan. Sementara teman-teman saya sudah lulus kuliah dan bekerja. Pernah suatu kali ada kejadian yang memalukan. Waktu itu aku sedang berjualan di perempatan dan ternyata yang beli adalah teman SMA saya dulu. Dia terlihat pakai baju rapi sambil naik motor yang terlihat bagus. Terus, apa yang Bapak lakukan? Ya, aku tetap tawari jualanku. Tapi ya itu, dia membahas pekerjaannya yang sekarang dengan aku yang hanya jualan asongan. Aku tidak bisa mengelak karena kenyataannya memang dia lebih baik daripada aku. Sejak kejadian itu, aku merasa malu untuk berjualan. Karena aku takut akan bertemu dia lagi atau teman-teman yang lain. Kalau Bapak berhenti berjualan, bagaimana bisa membangun pabrik yang sebesar itu? Jadi, setelah saya berhenti berjualan, saya mencoba melamar pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di salah satu universitas di Jawa Tengah. Akhirnya aku diterima dan bekerja selama 4 tahun di sana. Tapi Pak, apa hubungannya menjadi tukang bersih-bersih dengan membangun pabrik? Ya, sekilas memang nggak ada hubungannya. Tapi setelah saya bekerja sebagai tukang bersih-bersih di kampus, saya ada rasa ingin berkuliah di sana karena melihat para mahasiswa. Tapi saya juga sadar bahwa nggak punya biaya, jadi nggak pernah mendaftar. Namun, saya sering pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Hampir setiap jam istirahat saya selalu ada di sana. Sering juga pinjam beberapa buku karena memang sudah kenal dengan yang jaga. Bapak suka baca buku apa? Ya, macam-macam. Tapi yang paling saya suka itu membaca buku tentang bisnis dan manajemen industri. Saya juga punya beberapa kenalan mahasiswa dan sering berdiskusi tentang bisnis, ekonomi. Ya, intinya bagaimana pola pikir bisnis lah. Beberapa kali juga saya membantu para mahasiswa mengerjakan tugas. Hitung-hitung sebagai macam latihan lah dari ilmu yang saya dapatkan. Bapak nggak malu jika harus bergaul dengan para mahasiswa? Kenapa harus malu? Malu itu kalau kita melakukan kesalahan. Justru aku bangga karena dapat lebih baik daripada diriku yang dulu. Iya juga sih Pak, kataku sambil mengangguk pelan. Setelah saya merasa cukup ilmu, akhirnya saya berhenti bekerja, lalu membuka usaha sendiri. Usaha apa Pak? Usaha fotokopi dan percetakan buku kecil-kecilan. Karena banyak mahasiswa yang memfotokopi buku, materi dosen, dan beberapa hal lain.
Dari usaha ini aku mulai mendapatkan uang dari keuntungan berbisnis ini. Kemudian sedikit demi sedikit aku menabung hingga akhirnya aku berhasil membangun pabrik sebesar ini. Mendengar cerita bapak itu seakan mengubah isi kepalaku yang tadinya menyerah karena surat lamaran kerja ditolak. Seakan saat ini aku seakan mendapatkan angin segar dan ada timbul motivasi baru di dalam tubuhku. Andai aku tidak bertemu dengan bapak ini, mungkin aku tidak akan mendapatkan pengalaman kerja seperti itu. Tak terasa hujan telah berhenti. Bapak di sampingku mulai berdiri. Kamu kan belum dapat kerja. Serahkan surat lamaran kerjamu kepadaku, biar aku berikan kepada pihak HRD. Maaf Pak, tapi saya tidak bisa. Kenapa? Kamu malu karena surat lamaran kerjamu basah terkena air hujan. Bukan itu Pak, tapi saya ingin jadi pengusaha seperti Bapak. Oh, bagus itu. Sekilas aku melihat ada senyuman di wajah bapak itu. Lalu bapak itu berjalan ke arah kanan menuju pabriknya. Aku pun juga ikut berdiri dan berjalan ke arah kiri menuju rumah untuk memikirkan lebih dalam bagaimana cara menjadi pengusaha yang sukses seperti bapak itu. Tamat.